di nerf sebagaimanapun itu kan, mau di nerf sedemikian rupa juga, damage-nya tetap ada, survive-nya dia tetap bisa juga dengan skill 2-nya juga. Apalagi jungle strike-nya itu punya 3 unique passive-nya kan, dari land, dari river, dan juga dari bush. Iya, apalagi dari retaliate-nya itu ya, dia bisa immune. Dan itu bakal berguna banget kalau misalnya dia mengecek base, apalagi dia ada jungle strike juga kan yang akan menerjang masuk saat akan menyergap musuh. Dan tadi aku lihat ada Zata rupanya yang sudah di Bennett. Zata itu nggak pernah lepas kayaknya dari Bennett, karena Zata juga hero yang sakit banget dari skill ultimate-nya Asken, dan itu targetnya bisa mencar. Maksudnya damage yang diberikan itu menyebar. Betul. Jadi kalau misalnya melarikan diri juga agak susah kalau misalnya masih dalam jangkauan si Zatanya. Dan ternyata ada Kira. Oke, Kira langsung di-pick, dan memang Kira juga salah satu. Oh wait a minute, berarti kalau misalnya dia pick Kira, otomatis Lubunya bakal jadi DS laner. Wah, DS laner. Wah, finally. Karena udah cukup lama ya kita jarang lihat banget untuk Lubu sebagai DS lane, karena memang untuk sekarang ini atau di patch sekarang ini, berarti untuk di ASL sekarang aja bahkan bisa kita katakan Lubu itu 99% bisa dikatakan jadi jungle ya Kak? Sering banget jadi jungle karena dia hero-nya kuat di early. Itu bagus banget kalau misalnya apa ya istilahnya jaga-jaga lah kalau misalnya di kompetisi kayak gini kan suka ada invasi tuh. Nah kalau misalnya pakai hero warrior itu bakal lebih survive kalau misalnya jungle-nya diinvasi. Dan ternyata ada Tulen yang sudah di-pick oleh tim Dewa United. Wow, Wonder Woman. Wow, menjadi salah satu hero cantik kalau kataku. Aku dulu gitu ditanya kenapa suka banget pakai Wonder Woman, karena cantik. Karena cantik. Gak apa, padahal orang bilang kan cantikan ini waktu itu belum ada kan, belum banyak hero-hero ini. Emily aja belum ada. Oh, kayaknya kamu player lama nih. Player dari season 1. Aku dari season 1. Cuman sayangnya aku tuh baru rank tuh sekitar season 2 akhir, makanya aku gak punya skin tame. Tapi kalau dicek itu masih kok, akunku udah lama banget, itu udah aduh. Makanya kalau di orang-orang bilang win rate-nya kecil, coba aja rasain nge-push 6.000 match. Buset, susah banget Kak gitu kan, naikin win rate kalau udah matchnya udah nyentuh angka 3.000 4.000 itu susah banget gitu. Memang udah susah banget, dan ternyata di sana ada Kira dan juga Mina yang menjadi pilihan bagi tim Dewa United Academy. Kira itu hero yang membutuhkan item banget. Dia terhitung hero yang late game sih, karena dari Unga Dream-nya itu bakal sakit banget dan langsung instant kill juga bisa ke hero-hero yang squishy kalau misalnya itemnya sudah jadi ya, tentu saja. Dan ternyata di sana sudah ada dari tim Dewa United Esports, sudah ada Richter, Tulen, Wonder Woman, Hayate, dan Emily. Dan di tim Dewa United Academy ada Mina, ada Kira, ada Elsie juga. Tadi udah banyak banget, berarti ada Kira juga dan juga ada Mina lagi. Tadi balik lagi ya. Benar-benar hero-hero bisa kita katakan kalau misalnya hero balance lah kayak. Karena ada masing-masing juga pegang hero kuat bisa kita katakan. Apalagi Emily juga salah satu hero DS yang kuat banget, apalagi karena memang pasifnya dia cocok untuk 1 lawan 1 gitu. Betul, dan lagi itu tendangannya sakit banget. Tendangannya ditendang sakit sampai banget, iya. Aduh, ditendang sampai ke ujung dunia, karena memang balik lagi ya, Emily adalah hero 1-1, cocok banget untuk dijadiin DS 1-1. Tapi ketika metanya agak sedikit berubah, waktu itu tuh dari AWC juga ya, karena kalau di server luar itu lebih senang banget untuk neken DS-nya. Jadi otomatis DS dari Emily itu sering banget dibully gitu ibaratnya. Tapi balik lagi dia tetap kuat sebenarnya walaupun lawannya 2 orang, tapi ketika dia memang di geng, memang dia nggak punya escape skill yang banyak. Iya, memang nggak ada skill escape ya. Betul, tapi kita Kak udah masuk aja ke match kedua dari pertandingan antara Dewa United Esports melawan Dewa Academy. Kakak beradik satu rumah beda kamar. Satu rumah beda kamar. Beda kamar mereka kan, karena memang beda kamar. Tapi hati-hati Kak, karena dari AP-nya juga udah berani banget. Ada dua orang dari arah mid, dari masing-masing tim juga udah coba untuk melakukan satu rotasi aja, karena memang mungkin mereka mengandalkan 2 hero ini ya. Tapi kalau kita perhatiin ternyata di sini Tulen jungle, Emily-nya support ternyata. Wow. Sementara Wonder Woman-nya bakal nge-lane bareng gitu kan, sama ibaratnya sama seorang AP sendiri atau sama seorang Emily. Jadi ibaratnya Wonder Woman-nya jadi mid laner, tapi untuk clearing wave-nya dia bareng-bareng biar sama-sama cepet clear-nya juga, biar sama-sama juga dapat gold-nya. Betul, dan ini nggak tuker lane lagi ya kayak tadi. Tuker, ternyata Elsunya di arah atas. Dan ternyata di sini sorry. Oke, kita lihat lagi di arah midnya, ternyata dari Wonder Woman dan Emily juga mulai bertekad kembali. Palevinya
snipe langsung masuk ke arah seorang Casey. Damage-nya lumayan sangat sakit. Setengah HP langsung berkurang, tapi Casey-nya masih coba untuk reset ke arah satu ekor Spirit Sentinel, tapi Jesternya bakal coba untuk dicicil sendiri oleh seorang Wonder Woman. Karena kita tahu sendiri, balik lagi kenapa aku seneng banget pakai Wonder Woman, karena dia juga punya true damage. Waktu dulu season awal itu true damage ini sangat penting gitu ibaratnya. Tapi hati-hati lagi, Casey-nya bakal coba untuk masuk, Jesternya bakal coba menjadi ancaman, dan setelah terjadi seorang Assurity berhasil mengamankan seorang Jester, dan ternyata masih bisa untuk ditukar dengan seorang Casey. Wow. Dan tadi sorry. Oke, kita lihat lagi. Ternyata double kill diamankan juga, Damhanya langsung dijatuhkan, F-nya juga langsung dijatuhkan. Tapi trading kill terjadi juga, it's okay. Jiranya bakal jadi korban selanjutnya, tapi nggak bisa juga karena Enix ya belum memiliki damage yang cukup besar untuk menjatuhkan seorang Jira yang masih setengah HP bar. Wah, si Assurity-nya udah dapat 2 kill. Yang mana jungle-nya adalah seorang Tulen. Dan memang sih ya, di patch kali ini Tulen itu bagus banget untuk dijadikan seorang jungler. Kenapa? Karena damage yang diberikan itu sangatlah besar. Dan juga dari Thunderbird-nya, apalagi dari skill ultimate-nya yang mana itu target kalau misalnya musuh udah sekarat dan si Tulennya mengeluarkan Thunderbird itu langsung dapat menumbangkan. Dan ternyata dari tim Dewa Academy sudah mendapatkan Abyssal Dragon yang pertama. Abyssal Dragon pertama langsung diamankan juga, Dark Slayer juga bakal coba untuk diamankan. Oke, masing-masing objektif masih sama seperti game sebelumnya, masih sama-sama mendapatkan objektif satu persatu, walaupun memang kita tahu sendiri efeknya berbeda ya Kak. Betul, dan dari tim Dewa Academy sendiri tadi mengambil Abyssal Dragon merupakan pilihan yang tepat. Kenapa? Karena kegunaan dari Abyssal Dragon itu sendiri akan menambahkan damage kepada creep dan juga kepada monster hutan. Dan ternyata di sana ada Jira. Oke, Jiranya langsung coba untuk ultimate, tapi nggak bisa juga. Damhanya bakal coba untuk masuk, tapi hati-hati karena Casey-nya masih bisa untuk diamankan oleh seorang Jira. Bukan satu bukan Corona, Fadel bakal jadi korban selanjutnya, tapi AP-nya masih coba untuk dikejar-kejar oleh seorang Jester. Masih nggak bisa, masih dilepaskan dulu, tapi it's okay. Creep masih bisa di-clearing dulu. Mungkin tambahan poin kill is okay, masih sama-sama 3 juga. Poin gold juga tidak terpaut cukup beda juga, atau cukup jauh, masih sekitar 5-600 gold. Itu it's okay banget, bahkan lebih ditipiskan lagi menjadi sama kurang lebih nantinya ya. Tapi hati-hati, Assurity-nya masih coba untuk jungle dulu aja, masih untuk cari-cari pundi-pundi gold. Tapi Enix-nya sedikit demi sedikit bakal dicicil oleh seorang Palevi yang berani banget untuk maju, padahal dia tahu sendiri Enix punya shuriken toss yang cukup sakit gitu. Tapi Assurity bakal coba dikejar oleh seorang Damha. Satu kill diamankan, satu buah katalisir langsung dikeluarkan, tapi masih bisa untuk menyelamatkan seorang Damha, dan Damhanya mau gak mau harus kembali lagi. Wah, katalismnya penggunaannya sangat tepat sekali sih. Itu tepat waktu banget, on point banget. Yang mana kita tahu ya, katalism itu cooldownnya cukup lama. Dan itu penggunaannya bagus banget untuk menyelamatkan seorang Danha. Dan Danha itu bisa langsung melarikan diri masuk ke dalam tembok. Itu keuntungan juga untuk menggunakan Kira. Wah, oke, seperti Sentinel bakal diamankan aja oleh tim Dewa. Tapi masih sama-sama healing dulu, padahal tadi memang mereka full ya HP-nya, jadi sebenarnya untuk nggak perlu juga. Karena Spirit Sentinel yang sekarang itu setelah kita menumbangkannya, itu akan memberikan heal dan juga gold di satu area, di area yang dikeluarkannya. Oke, tapi ada juga Kak, karena di sini Jiranya bakal coba untuk langsung dikontes aja dengan 3 orang sekaligus. Dari Jiranya mau ngomong coba untuk tarik mundur lagi, kalau dia maksa terus bakal coba langsung dijatuhkan, tapi ada di creepnya bakal coba untuk masuk, tapi Phantom Flame juga masih ditarik dengan Lasso of Truth dari seorang Wonder Woman, dari seorang Fadel, masih coba untuk langsung dipush aja ke arah towernya. Dan ini bakal trade aja sih, dari tim Dewa Academy juga mendapatkan tower di arah bawah, dan ternyata masih ada dong. Towernya masih ada, masih bisa bertahan ternyata. Kita lihat tadi ternyata dari Might Golem ini juga langsung dicuri aja oleh tim Dewa Academy sendiri atau JU sendiri, tapi hati Assurity-nya bakal kawan juga, tapi nggak bisa juga karena snipe-nya nggak jadi untuk langsung dilandaskan. Tapi ternyata tower atas dan tower bawah terjadi trading tower aja, berarti otomatis masih okay, gold jauh beda, tapi ada juga katalisir masih dikeluarin, tapi akhirnya bakal coba langsung dicicil-cicil oleh seorang Palevi menggunakan satu buah snipe-nya. Fadelnya hati-hati juga karena terkena juga skill satu dari Illumia sendiri, otomatis bakal di stun juga, tapi ternyata Abyssal Dragon ya Kak, sepertinya bakal langsung diamankan. Dan sepertinya akan langsung diambil aja, nggak bakal dikontes lagi karena 4 orang bergerak ke arah atas untuk mendapatkan seorang Richter, tapi ternyata Richter masih bisa menyelamatkan diri di sana. Dan dari tim Dewa Academy langsung saja memulai untuk mengambil Dark Slayer yang kedua. Yang pertama. Oke, Dark Slayer masing-masing juga tim udah ngamanin satu juga. Trading. Soalnya juga udah saling ngamanin. Tapi ada juga karena Jesternya masih bakal coba untuk diculik juga. Seorang Casey terlalu maju juga, tapi Jester bakal jadi korban selanjutnya. Tapi juga hati-hati juga karena Heal Hands-nya masih bisa untuk
masih bisa untuk survive juga, tapi ternyata dari Jesternya harus langsung dikembalikan aja untuk menunggu respon sekitar 20 detik. Jira. It's okay, Jire bakal coba untuk dicicil kembali oleh seorang Enix. Tapi Damhanya masih bisa melawan seorang Fadel, coba untuk slide minggu satu buas jungle strike dari seorang Kelsey, dan it's okay. Ibaratnya saling terjadi trading kill aja dan masih oke lah. Tapi ada juga karena di arah mid bakal coba untuk dipush oleh tim Dewa Academy. Oke, nggak jadi ternyata ya. Gak jadi, dan ternyata di atas ada Enix yang mengambil Spirit Sentinel yang mana akan membuatnya lebih kaya lagi. Di sini Enixnya sudah mendapatkan kill sebanyak, ternyata assist 4, itu lumayan juga ya walaupun gak dapat kill, dia masih mendapatkan assist di mana dia telah mengumpulkan gold sebanyak 4.200, cukup banyak juga ya, kedua setelah Tulennya, yang mana dia udah jadi item sepatu dan juga Vanir Talon yang membuatnya lebih sakit lagi, lebih bisa memberikan damage kepada musuh. Betul banget, tapi hati-hati Kak, karena kalau kita pada di sini dari Wonder Woman sendiri udah bikin Spear of Longinus di mana dia juga dapat attack tapi dapat kerasnya juga. Makanya Fadelnya ini true damage-nya masuk banget ke arah tim Deus sendiri, tapi dia juga masih bisa untuk survive atau bisa sustain juga. Walaupun di sini bisa kita katakan supportnya adalah seorang Emily, tapi dari Wonder Woman atau dari seorang Fadel ini nggak takut gitu untuk bantuin teman-temannya atau bahkan jadi garda terdepannya gitu ketika melakukan satu duel war. Tapi di Aramid juga masih coba aman-aman dulu aja karena dari kedua tim masih coba untuk cari momen lagi Kak. Mencari momen lagi, masih tunggu dulu. Tapi kalau misalnya menurutku ya bisa salah dan juga bisa enggak juga. Dari tim Dewa United Esports itu harus main cepat karena dari tim Dewa Academy itu ada Mina yang mana dia udah pernah dipakai sebelumnya di hari kemarin. Mina itu tebel banget, selain tebel CC-nya itu sangat berguna banget saat war. Dan terus di sana ada Kira juga yang mana damage itu sakit banget dari Umbra Dream-nya. Sehingga tim Dewa United Esports harus cepat-cepat meng-M, apalagi mendapatkan objektif dari permainan ini. Betul, tapi memang kalau kita perhatiin di masing-masing tim juga punya tabungan untuk arah late game-nya juga sih, dari seorang Surety-nya dan juga dari seorang Enix-nya, karena kita tahu sendiri ya Tulen di arah late game itu ketika itemnya udah jadi masih bisa banget, tapi ada juga karena bakal dikontes juga, tapi ternyata is okay. Dark Slayer masih bisa untuk diamankan oleh tim Dewa United, bakal menjadi salah satu game yang cukup cepat juga. Tapi kita belum tahu ya, karena tadi aja masing-masing tim itu objektifnya bagus banget, tapi di end-nya cukup lama karena memang eksekusinya selalu seimbang gitu. Yang satu yang menang, yang satu kalah, ntar yang satunya lagi menang, yang satunya lagi kalah. Tapi seimbang ya. Tapi Holy Dragon juga bakal coba untuk diambil juga oleh tim Dewa kan ini Kak. Yang satu dapat DS, yang satu dapat Holy Dragon gitu. Holy Dragon itu bagus juga sih, karena hero dari tim Dewa Academy itu butuh item banget. Jadi mereka memang dari awal fokus untuk mengambil Abyssal darah Dragon. Betul, tapi ada juga Kak Casey-nya bakal coba untuk ngeluarin bakal The Frost-nya aja, tapi masih bisa untuk tarik mundur dulu. AP juga bakal jadi korban saja, tapi nggak jadi juga karena dari Creep-nya juga udah mulai untuk maju, tapi Damha dan Enix bakal jadi pertarungan trading kill antara kedua orang ini. Bener-bener sangat-sangat lucu bisa dibilang, karena Shuriken Test yang kedua syaratnya ultimate dari si Enix sendiri keluar, ya? Tapi Umbra Dream-nya dari si Damha ini masih ada damage, masih ada segitiganya, jadi sama-sama mati gitu. Iya, dan ternyata di sana Wonder Woman juga udah jadi Curse of Death-nya yang mana untuk meng-counter Lubu ya dari Conqueror, yaitu di mana Conqueror seorang Lubu itu lifesteal-nya kenceng banget, dan untuk mengakalinya dengan menggunakan Curse of Death, di mana Curse of Death akan mengurangi 40% lifesteal dari tim lawan yang lifesteal-nya kenceng banget. Betul banget Kak, betul banget. Tapi hati-hati Kak, karena ternyata tower tier 2-nya Wilhans Abyssal Dragon langsung coba dijatuhkan, tapi hati juga Wilhans-nya kembali langsung diamankan aja oleh seorang Emily kita dari seorang AP. Tapi tower mid masih bisa untuk dipush juga oleh seorang Enix seorang diri, karena dari tim Deus sendiri belum bisa untuk mendefense tower 1 dari mid mereka. Tapi hati juga Pahlevi masih bisa untuk defense juga ke arah tower 2-nya mereka, tapi nggak bisa juga terlalu maksa. Jesternya bakal coba untuk ngasih aja 2 orang langsung didapatkan, tapi nggak ada pull up backup juga dari seorang Pahlevi yang masih sedikit tersisa setengah HP bar. Dari Jira juga nggak bisa berbuat banyak, tapi ini juga karena kalau kita perhatiin di arah minimap Damhanya bakal keluar tadi langsung dieliminasi juga, tapi nggak bisa juga, karena sekali lagi Pahlevi-nya terjadi trading kill juga, Cataclysm dikeluarkan dari AP-nya, bakal coba untuk masuk aja ke dalam pertahanan dari tim Deus sendiri. Ultimate dikeluarkan semua, masih bisa diamankan, tapi Jiranya masih coba untuk keluar ke arah seorang Fadel, tapi sekali lagi Wonder Woman kita masih sangat keras dan diamankan oleh seorang Enix. Wow,
Wow, ini bisa di-end sih, ini bisa di-end karena mengingat masih lama banget buat respawnnya lagi dari tim Dewa Academy ini. Dan kayaknya ini bakal menjadi poin kedua bagi tim Dewa United Esports. Oke, tapi kita lihat ternyata dari tower ini juga udah bisa untuk dijatuhkan, tapi oleh Vitasnya seorang diri dan sepertinya bakal langsung di-end aja dan diamankan kembali oleh tim Dewa United Esports. Wow. Congratulations Dewa United Esports. Teori 2-0. Teori Waduh. 2-0. Oke, wah, Tulen Celestial Paladin kita keluar. Wah, ini salah satu hero Tampan. Iya, hero tampan dengan skin tampan tentu saja gitu kan. Tapi aku lebih favorit yang skin winter. 子供たちに捧げるもう